Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo Bapak warahmatullahi. Ibu. Off cam semua ini ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, baik. Baik. Oke, baik. Kita ketemu di pembelajaran sains ya. Kaitannya dengan penilaian. Minggu lalu kita sudah bahas tentang penilaian begitu ya. Bapak Ibu, sudah saya minta untuk menyusun penilaian dan eh, macamnya berbeda-beda begitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah dibuat dan pada saat membuat sudah dilengkapi dengan kisi-kisi belum? Ketika membuat soal yang berbasis hot sudah ada kisi-kisinya belum? Halo, Bapak Ibu. Yes, Bu. Yes, Bu. Ya, sudah dibuat belum? Bisa ada yang mau menunjukkan? Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Kita bahas hari ini untuk kedalaman. Oh, kalau C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 itu seperti apa? Beberapa waktu lalu sudah saya contohkan ya. Kita sudah mengulas dari kelompoknya Bu Putri dan Pak Romdoni. Nah, berarti yang maju atau yang share screen sore hari ini silahkan dari kelompok lain. Monggo, yang sudah siap. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompoknya siapa yang siap? Izin masuk Bu Vina. Kedengeran Eh, nggih? Mboten nggih. terdengar. Pripun, Pak? Ya, Pak Andi mau presentasi. Sudah siap, Pak? Atau Nggih. pripun? Nggih, coba. Sudah Bu. Oke, baik.
Ini kan pokok sekolahnya orang lain. Apa? Ketoknya ulang-ulang kok ya. Nah, Pun silakan kelihatan tah dereng tinggi Bu. Sudah, sudah kelihatan. Silakan. Oke. Berarti ini belum. Menindaklanjuti Ah? arahan dari Bu Vina kemarin ya, Mm-mm. buat dicoba untuk membuat soal sebanyak 12 yang mencakup taksonomi grup ya, C1 sampai C6. Waktu nggih Bu Vina. Ya, Ya ini saya sudah membuat Bu. Ini saya buat soal sesuai dengan topiknya, ini materinya saya samakan dengan modul ajar kemarin yang tugasnya dari Ibu Rini. Oke. oke. Bentar Pak, pertanyaan saya jenengan buat ini itu sudah dari anu dulu nggak? Apa kisi-kisi dulu nggak? Jadi yang dikembangkan kisi-kisi dulu nggak? Iya, ada kisi-kisinya Bu. Nah, coba kisi-kisinya dulu di sebelah ke, di sisir ke. Kalau ini yang terlihat di layar Ibu nomor nggih? Masih Ini soal. soal. Nah, ini yang terlihat gimana Bu? Sudah jujur Pak, sebentar ya. Duh, no, titik Bu. Ya Pak, dihubungkan antara ini dan ini. Kisi-kisi dengan soal yang sudah Bapak kembangkan. Oke. Jadi kemarin itu modul ajaran filsafat adalah fase C, kelas 5. Materinya harmoni dalam ekosistem. Sub materinya itu rantai makanan dalam ekosistem. Sini CP-nya, peserta didik dapat menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik, abiotik, dan seterusnya. TP-nya, ini saya buat. TP-nya sebenarnya ada tiga, Bu. Tapi yang saya tulis di kisi-kisi ini dua, karena yang TP yang ketiga itu proyek. Karena ini kan proyek based learning, PJBL, project based learning. Nah, ini tuh TP yang pertama ini melalui kegiatan mengamati video YouTube dengan judul ekosistem, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk dengan lingkungannya dengan benar. Nah, indikator soalnya ini, Bu, mengidentifikasi hubungan antar makhluk dengan lingkungannya. Ini nomor soalnya belum saya ganti. Kalau yang saya buat untuk yang mengidentifikasi hubungan antara makhluk dengan lingkungannya, contohnya seperti ini, Bu. Nah, pada soal nomor 4 ini, Bu, ini pilihan ganda. Jika populasi kata berkurang drastis, kemungkinan yang akan terjadi adalah ini hubungan antar makhluk dengan lingkungannya. Soalnya seperti ini, Bu. Ini yang pilihan ganda. Terus lebih lanjut, nah, seperti yang di soal nomor 11, Bu. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk itu dalam rantai makanan punah? Ini sebenarnya kurang lengkap ini, Bu. Yang kan nomor 12 ini, Bu. Ini C5-nya ini, Bu. Nomor 12. Mengevaluasi.
Saya bacakan soalnya gitu. Penduduk di lereng Merapi beraneka ragam pekerjaannya. Ada petani, peternak, dan sebagainya. Setiap pagi, petani berangkat ke sawah untuk merawat padinya, membersihkan keong, mengairi sawahnya, mengusir burung pipit, dan lain-lain. Sedangkan peternak mencari rumput di hutan yang masih rindang sambil mendengarkan kicauan burung yang merdu dan sesekali bertemu hewan kera, harimau, dan masih banyak lagi. Tetapi setelah Gunung Merapi di Yogyakarta meletus, semua berganti menjadi padang pasir yang tandus. Lalu, apa akibatnya terhadap hewan yang biasa hidup di lereng Merapi? Nah, coba jelaskan. Ini masuknya C5, Bu. Ya, mengevaluasi. Lalu apa akibatnya ya? Berarti Oke. ini lebih ke menganalisis, bukan mengevaluasi. Oh gitu, oke. C4 berarti itu. Ya. Oke. Terus nomor 11 itu tiba-tiba apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam Oke, rantai ini makanan kurang lengkap. punah? Oke. Ini jika apa, salah satu hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat satu sebenarnya gitu, Bu. Punah. Jika konsumen tingkat satu punah itu seharusnya begitu, Bu. Hmm, oke, terus Nah, terus saya juga membuat yang nomor 13 dan nomor 14 ini tadi yang di atas ya, saya mengenai. lihat yang atas dulu. Ini kan pas dalanan jadi kan menunjukkan gambar jaring-jaring makanan. Nah, di atas itu tadi ada rumput-rumput yang kelihatannya Bapak menunjukkan bahwa itu jaring-jaring makanan, tapi yang tertulisnya apa namanya rantai makanan. Tadi loh, yang Yang ada beberapa rantai makanan. nomor berapa, Bu? Nah, ini nomor 4. Ini kan Oke. tulisannya perhatikan jaring-jaring Oke, makanan. ini rantai Ini, makanan. Oke, karo iya, jaring-jaring kan itu rantai banyak. makanan. Karo, Nah, oke, iya karo ini rantai kan rantai urutannya. makanan. Oke, siap-siap, Bu. Oke. Nah, nulisnya jaring-jaring makanan kan beda ya. Beda, oke, siap. Oke. Oke, kayak ini. Terus, Untuk saya mencoba nih buat soal dari yang C1 sampai yang C6, Bu. C6-nya mana? Yang C6-nya nomor 14 ini, Bu. Nah, berarti kan ini seharusnya perhatikan gambar. Nah, Pak Joni memiliki sebuah kebun apel yang siap panen. Apel yang sudah masak membuat beberapa binatang seperti lalat buah, tupai, burung gagak, ular, dan burung elang datang ke kebun. Buatlah jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun tersebut. Ini mencipta, membuat jaring-jaring makanan. Ya, oke. Nah, terus yang untuk yang analisisnya ini Bu, disajikan dua gambar jaring-jaring makanan, tapi ya berbeda ekosistem. Yang satu ekosistem kangkung, yang satu ini di ekosistem sawi. Ini apakah perbedaan peran ular, oke, pada kedua sistem tersebut? Mungkin seperti ini Bu. Nah, ini yang pilihan gandanya, ada yang Mm. Nanti tinggal disesuaikan antara kanan dan kirinya ya Pak ya, maksudnya. Berarti di G. analisisnya dan dianalisis, maaf, analisis di kisi-kisi dan di soalnya seperti apa, lebih ke sana. Oke, Bu. Ini kan secara garis besarnya indikatornya itu ada dua, Bu. Mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup sama peran makhluk hidup. Ini saya belum sesuaikan untuk nomor penomoran soalnya, Bu.
Oke. Nah, tinggal disesuaikan dan dipaskan. Maksudnya di sini di soal Bapak nulisnya C1 ternyata di ini di sebelah sini itu di kisi-kisinya Bapak nuliskannya C2. Nah, itu kan tidak sesuai. Oke, Terus oke. tadi kalimat-kalimat, gambar-gambar. Pertanyaan saya kalau soal ini diberikan secara tertulis, seperti tadi menyusun jaring-jaring makanan ada gambarnya kan? Nah, Oke. itu nanti siswa ngambil nyomot gambar itu, gambar sendiri atau nulis tulisannya ini. Hmm. Jadi suaranya mantul, Bu. Bagaimana ya? Suaranya siapa yang mantul? Tempat saya enggak ini? Gimana? Coba cek. Bu Elis. Oh, Bu Elis. Oke. Oke. Ini ada Suaranya mantul. ya. Oke. Jadi ini yang perlu diperbaiki tinggal menyesuaikan dengan penomoran soalnya gitu, Gina gitu. Ya. Terus disesuaikan gini. Apa namanya? Ketika kita menulis soal itu kan ada pedoman cara menjawab atau menjawabnya ya, Oke. pedomannya. Nah, itu ditambahkan. Jadi yang belum ada. Misal isian singkat ini kan ya memang saya kemarin nyontohkannya karena draft saya ya, tak contohkannya belum yang jadi ya. Jadi kan yang dilihat oh soal langsung gitu kan. Oke. Jadi nanti pedoman penulisannya, pedoman atau petunjuk pengerjaannya dilengkapi. Oh, oke, siap, Bu. Oke. Kok buat ini mungkin kalau saya buat ini, nah ini yang mantau sinten Bu. Mungkin kok saya deh. Enggak. Ya. Ya, mungkin kalau lebih lengkapnya seperti ini gitu. Nah, ada keterangannya, ada petunjuknya yang benar seperti ini. Gimana Pak? Mungkin ke yang soal yang memang yang akan dikerjakan oleh siswa, Hmm? setiap bentuk ada petunjuknya seperti ini. Kan bentuknya pilihan Iya, ganda. Ada ini. iya. Heeh. Tadi kan milik Bapak belum ya? Dereng. Nah, ini kan contoh yang berbeda ini. Oke, ini untuk persiapan nanti Bu. Ini tes akhir tahun. Oke, baik. Oke. Ini soalnya soalnya ini untuk tahun ini diorientasikan untuk AKM, Bu. Jadi modelnya ada 5 Romawi. Romawi satu itu pilihan ganda. Romawi 2 itu ada pilihan ganda kompleks yang jawaban lebih dari satu. Hmm. Terus ada juga ini yang nanti menjodohkan. Nah, ini yang menjodohkan. Ada ini yang bisa singkat ini Urian. Jadi ada 5 Romawi ini, 5 bentuk ini. Ini yang 5 bentuk kan? Jadi iya kan ini ada isian singkat, ada iya menjodohkan, macam-macam ada atau seperti iya yang ini kemarin iya saya benar berikan salah ini penjelasan kan. nanti harapannya nanti pada saat ANBK nanti tidak kaget nanti Bu. Jadi untuk Mm-mm. Kudus, untuk Kabupaten Kudus
tahun ini tes tes kenaikan kelas atau sumatif akhir semester genap nanti seperti ini Bu. Ini Hmm. kebetulan saya ada petugas membuat soal Bu. Nah, soalnya ini lumayan gini yang inilah. Tadi yang Oke, tugas kuliahnya oke, kok gitu. ini yang ini Sandi saya kirimkan ke dinas ini nanti. Nah, ya. Nah, ini kan biasanya ada kartu soalnya, Pak. Kartu soal itu dalam artian dalam satu poin soal itu, oh, kisi-kisinya bentuk soalnya ini, jawabannya ini gitu. Wonten apa Bu? Kartu soal. Kartu soal. Mm-mm. Saya memang Biasanya kalau di baru baru dengar kartu soal itu singkat sebut ini. eh, biasanya ya, Pak, semacam kisi-kisi. Jadi satu satu soal itu ada, oh, kisi-kisinya ini. Dia indikatornya ini untuk mengukur ini, kemudian bentuk soalnya begini, lembar jawabannya, nanti kunci jawabannya begini. Oh Gitu. gitu. Oke. Baru Namanya dengar kartu Bu. soal kalau dulu. Ini insya Allah ini nanti siap di Nah, ini buatnya kisi-kisi dulu atau langsung soalnya ini? ada kisi-kisinya Bu. Saya buat kisi-kisinya dulu Bu. Oh ya wes, oke. Ini kan beragam toh, bisa beragam Gimana? kan membuat soal ya. Gimana Bu? Ketika membuat soal bisa beragam. Oke. Ini kebetulan juga saya mendapat tugas yang IPAS. Oke. Soalnya lebih baik ini daripada yang tadi tugas jenengan, Pak. Oke. Oke Bu. Ini memang ini kan dari dinas Bu. Nanti itu se Kabupaten Kudus nanti tak makin naik anu dak izin-izin makin naik Bu. Lah ya, tapi nek soalnya sendiri buat tugas nggak seperti ini gitu ya Pak ya. Mana nopo ini nanti yang tampilkan ini Bu. Oke, Oke. baik. Oke. Izin stop share gitu Bu Gina. Ya, Oke, terima kasih Bu Gina. ya, yang lain. Izin masuk Bu Vina. Ya, silakan. Apakah tampilan saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah mencoba untuk membuat kisi-kisi dan soalnya untuk mata pelajaran IPAS. Bab 5, materi menjelajahi bumi dan antariksa. Kemarin sudah membuat modul ajar dari tugasnya Bu Rini. Nah, ini kisi-kisi saya, Bu Vina, untuk capaian pembelajarannya peserta didik memahami sistem tata surya dan kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi. Untuk tujuan pembelajarannya sudah saya cantumkan di sini. Untuk level kognitif pada soal nomor satu adalah C1, mengingat. Untuk indikatornya, siswa dapat menyebutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya secara berurutan dari yang terdekat ke matahari. Ini soalnya.
Dari gambar di samping menunjukkan tata surya dengan matahari sebagai pusatnya, planet-planet mengelilingi matahari sebagai orbitnya. Urutan planet yang benar dari yang paling dekat dengan matahari adalah ini soal pilihan ganda. Saya membuat dua soal pilihan ganda. Ada gambar dan juga eh, pernyataan, sedikit pernyataan yang membuka pertanyaannya. Kemudian yang soal nomor dua, ini saya level kognitifnya C2, memahami. Untuk soal nomor dua dari gambar di atas, nomor satu hingga nomor delapan, di sini ada sebuah gambar sistem tata surya, tetapi tidak saya sebutkan eh, planet nama planetnya. Mohon maaf sebentar, baterai saya habis, Bu Vina. Untuk soal nomor dua, di sini ada gambar dan tidak saya sebutkan nama planetnya, tetapi hanya saya berikan urutan angkanya saja. Untuk soalnya dari gambar di atas, nomor satu hingga nomor 8 menunjukkan urutan planet dari yang paling dekat dengan matahari. Planet nomor 4 dari arah matahari adalah, kemudian untuk soal yang menjodohkan, di nomor soal 3 dan 4 kisi-kisinya, indikator soalnya adalah siswa dapat menjodohkan planet dengan warna atau karakteristik fisik. Karakteristik fisiknya. Kemudian yang soal nomor 4, siswa dapat menjodohkan peristiwa dengan penyebab rotasi dan revolusi bumi. Ini soal ketiga dan keempat yang menjodohkan untuk level kognitifnya adalah C2, memahami. Untuk soalnya, ini ada dua eh, kolom, dua tabel, deh. Bapak Ibu, ada nama planet dan ciri fisik. Nah, pertanyaannya adalah pasangkan nama planet dengan ciri fisiknya, hubungkan melalui garis lurus. Di sini ada nama planet dan ciri-ciri fisiknya. Jadi, siswa nanti bisa menghubungkan atau menarik garis dari misalnya Mars itu ciri-ciri fisiknya apa, seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 4, di sini saya berikan pernyataan dulu, baru soalnya. Kemudian di sini ada gambarnya juga. Soalnya bumi mengalami dua gerakan utama yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, sementara revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kedua gerakan ini menyebabkan berbagai peristiwa di bumi. Hubungkan dengan menarik garis dari peristiwa yang terjadi di bumi pada kolom peristiwa dengan gerak bumi yang sesuai dengan kolom penyebab. Jadi ada peristiwanya, penyebabnya seperti apa. Kemudian soal benar salah, saya membuat di soal nomor 5, 6, dan 7. Untuk soal nomor 5, ini level kognitifnya C3, menerapkan. Jadi indikator soalnya siswa dapat menerapkan konsep urutan planet dan mengenali ciri-cirinya. Soal nomor 5 seperti ini, bacalah setiap pernyataan pada tabel di bawah ini dengan cermat, kemudian berilah tanda centang pada kolom benar jika pertanyaan benar, dan berilah tanda centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Nah, di sini ada pernyataannya, kemudian ada benar salah ini untuk level kognitifnya C3. Kemudian nomor 6, ini juga saya membuat benar salah seperti yang nomor 5, tapi yang nomor 6 ini
untuk level kognitifnya C1 mengingat. Jadi ada pernyataan, maaf, misalnya Jupiter memiliki cincin seperti Saturnus, tetapi tidak terlalu terlihat jelas. Ini pernyataan ini benar atau salah. Kemudian yang nomor 7, di sini eh, soal benar salah, tetapi ada alasan yang harus dituliskan di kolom alasan. Nah, ini soal nomor 7 ini level kognitifnya C5, mengevaluasi. Untuk indikator soalnya, siswa dapat mengevaluasi kebenaran pendapat atau pernyataan yang berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Untuk soalnya seperti ini, eh, ada pernyataan, misalnya nomor 1, seorang siswa berkata bahwa siang dan malam terjadi karena bumi berevolusi mengelilingi matahari. Nah, pernyataan ini benar atau salah, nanti kalau jawabannya benar, maka di checklist atau centang sebelah kolom benar. Jika jawabannya salah, maka pernyataan ini salah, maka di checklist pada kolom pernyataan yang salah dan juga disertakan alasannya kenapa bisa seperti itu. Ini yang C5, kemudian untuk nomor 8 dan 9 ini soal isai. Untuk level kognitifnya C2, memahami. Di sini ada soal, Pak Agus, seorang petani di daerah dataran tinggi, menyaksikan perbedaan musim yang datang bergantian setiap tahun. Ia pun penasaran dengan urutan planet dalam tata surya yang membuat bumi memiliki iklim dan musim yang mendukung kehidupan. Berdasarkan gambar dan bacaan, planet ketiga dari matahari yang mendukung kehidupan seperti yang dirasakan Pak Agus adalah, di sini ada gambar planet, jadi nanti siswa bisa melihat gambar ini, kemudian pernyataan yang sesuai dengan gambar yang sesuai dengan pernyataan ini, kira-kira yang mana yang bisa di mendukung kehidupan yang sedang Pak Agus rasakan. Jadi siswa bisa melihat gambar sambil mengingat dan memahami gambar ini serta pernyataan itu. Kemudian untuk yang soal esai, saya membuat soal nomor 10 dan 11. Untuk soal yang nomor 10 ini masuknya ke C4, menganalisis. Untuk indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Soalnya seperti ini, ada gambar ilustrasi sistem tata surya. Di gambar itu juga sudah diperjelas ada planet dalam dan planet luar. Juga planet-planetnya ada namanya. Nah, dari eh, ilustrasi sistem tata surya pada gambar di samping, setelah mencermati gambar, jelaskan perbedaan ciri-ciri fisik dan posisi antara planet dalam dan planet luar. Berikan masing-masing 2 contoh planet dari kategori tersebut. Ini soal yang level kognitif C, C4 menganalisis. Kemudian yang soal ke-11, ini level kognitifnya C5 mengevaluasi. Untuk indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan alasan urutan planet tidak bisa dibalik. Nah, ini apa namanya? Level kognitifnya C5 mengevaluasi. Soalnya, bayangkan jika seorang siswa menyusun model planet.
tetapi ia menempatkan Mars di posisi pertama dari matahari. Ia berkata, asalkan urutannya tidak mengganggu tampilannya, tidak menjadi masalah. Apakah konsekuensi ilmiah jika urutan planet dalam tata surya diubah? Berikan penjelasan logis dan ilmiah mengapa urutan planet harus tetap sesuai dengan jaraknya dari matahari. Jadi di sini saya juga sertakan gambar sistem tata surya. Jadi mereka bisa melihat dari gambar ini dan juga dari pernyataan untuk menjawab soal nomor 11. Kemudian soal nomor 12 juga mengevaluasi masuk C5. Ini soal uraian. Untuk C6-nya, untuk C6-nya di nomor 15, saya membuat 15 soal. Untuk indikator soalnya mendeskripsikan langkah-langkah membuat diorama planet. Sebelumnya di modul sudah, ini karena proyek, di modul itu tujuan pembelajarannya siswa dapat membuat model sederhana diorama tata surya yang menggambarkan urutan planet. Nah, di soal nomor 15 ini untuk levelnya C6 mencipta, soalnya seperti ini. Sekolahmu akan mengadakan lomba membuat diorama tata surya dari bahan daur ulang. Rancang dan deskripsikan secara urut langkah-langkah membuat diorama tata surya dari bahan bekas, misalnya kardus, botol plastik, dan kertas. Jelaskan alasan pemilihan bahan dan bentuk planetnya. Seperti itu, Bu Vina. Ini untuk yang kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Seperti itu, Bu Vina. Mohon arahan dan bimbingannya. Ya, oke, Bu Dia Fitri Rayu ya. Sudah Iya. mulai lengkap ini ya. Dari tadi ya baru baru maju tadi ya Pak Andi. Tadi udah bagus soalnya, tapi ada perlu yang diperbaiki gitu kan. Bu Dia, Ibu soalnya memahami banyak ya yang C2 ya. Sebarannya Ya, bagaimana? ini kemarin saya mau membuat 12 soal. Kalau Bu Vina bilang kan Hmm? minimal 12 ya. Ya, minimal. Minimal 12. Ini terlalu banyak C2 Bu saya. C1-nya hanya 2. Soal saya 15, C1-nya 2, C2-nya 5, C3-nya 2, C4-nya hanya 1, C5-nya 4, dan C6-nya 1. Saya mohon saran dari Bu Vina untuk sebaran soalnya seperti apa. Oke. Oke, baik. Sebarannya disesuaikan saja, Bu. Nanti begini, ya, nantinya kalau kemarin kan saya bilang sebarannya silakan eh, sus sulit mudah salah Eh, Mudah mudah ke sulit. mudah sedang sulit kan gitu ya. Saya mau menjelaskannya kan seperti itu. Nah ini kan versi kita ya Bapak Ibu ya. Versi siswa kan kita nggak tahu. Arahnya nanti tuh saya mau ke sana. Bapak Ibu masih ingat mungkin di S1 eh, pernah diberi informasi terkait cara ngitungnya.
Aku ingat. Oke, oke. Bu, tadi sampai mana saya ya? Ya Allah. Sampai sebaran, Arahnya Bu. gini, nggih, Bapak Ibu. Sebaran soal. Sebaran ya. Bapak Ibu arahnya. Bapak Ibu sudah pernah ngitung sebaran soal-soal waktu membuat skripsi atau mata kuliah yang lain gitu? Kita menganggap soal ini mudah nih ya. Tapi apakah itu mudah betul bagi siswa? Itu kita pernah ngitung nggak? Bapak Ibu pernah ngitung nggak? Pernah lihat memastikan gitu ya, menganalisis soal. Siapa yang sudah pernah? Tingkat kesukaran ya, Bu. Iya, tingkat kesukaran. Nanti ada tingkat kesukaran, daya beda. Pernah? Pernah, Bu. Bu Putri sudah ya. Yang lain? Yang lain ya? Belum, Bu. Belum pernah? Bu, belum. Nah, oke, baik. Begini Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu tahu tentang tingkat kesukaran soal, dan soal ini atau siswa itu mengalami miskonsepsi pada materi tertentu ataukah tidak. Bapak Ibu sudah pernah dengar kata miskonsepsi, missing concept begitu, sudah pernah dengar? Udah, Bu. Nggih, ampun. Nah, oke. Ini kan sudah dikembangkan sesuai modul ajar yang terakhir-terakhir toh, ya kan? Nah, berarti kan masih bisa disampaikan atau diberikan sebagai tes evaluasi ke siswa atau formatif ya, formatif saja saya bilangnya. Bisa diberikan sebagai formatif siswa atau asesmen formatif. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu setelah membuat soal ini diberikan ke siswa-siswinya untuk kita ketahui bagaimana sebaran mudah sulit sukarnya, kemudian arahnya kemana, apakah itu miskonsepsi atau tidak. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ketika kita belajar asesmen, pengembangan asesmen, itu ada yang namanya two tier. Two tier itu dua lapis ya, two tier. Jadi pengembangan soal two tier itu berarti dua. Misal tadi contoh Bu Dia tolong dibukakan yang soalnya saja, bukan yang kisi-kisi. Iya, Bu. Oke. Contohnya begini. Ini kan gambar di samping menunjukkan tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Planet-planet mengelilingi matahari sebagai orbitnya. Urutan planet yang paling dekat matahari adalah C1 ya. Iya, C1. Dalam
Maaf, 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 saya masih on mute. Satu tier atau satu soal. Setelah ini ditambahkan tingkat keyakinannya untuk menjawab ini. Namanya two tier. Oke. Terus nanti ada tambahan lagi alasannya. Jadilah three tier. Terus ada lagi tambahan lagi. Ketika dia menjawab alasannya itu yakin atau tidak yakin. Jadilah four tier. Nah, saya coba Ibu stop share enggak apa-apa, saya berikan contoh yang sudah nampak begitu ya. Bentar. Ada apa? Eh, ada dalam. Bentar, saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ini saya nunjukkannya hanya begini. Contoh, ini kan ya. Tunjuk, ada petunjuknya. Kemudian ini ada soalnya. Soal ini ada soal, kemudian ada jawabannya, kemudian ada alasannya. Kalau hanya begini, ini masuknya masih two tier. Tapi two tier-nya belum two tier ya. Dua, dua lapis. Cuma Bapak Ibu setelah jawaban itu yang dituliskan adalah tingkat keyakinan dalam menjawab. Jadi yakin, sangat yakin, tidak yakin, dan seterusnya. Nah, itu masuknya di sini. Jadilah ketika soal seperti ini, dan ini, makanya two tier. Terus kalau soal ini ada jawaban, ada tingkat dalam menjawab nomor sini yang saya blok ini, kemudian dengan alasannya namanya three tier, ya sampai ke alasannya. Terus kalau ada tingkat keyakinan dalam menjawab alasan, jadilah dia bertingkat menjadi four tier, begitu. Itu adalah empat langkah. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya kalau masih bingung, saya rasa sudah tidak bingung dengan uh, judul tesis ya, karena rata-rata sudah dapat pembimbing gitu toh. Nah, tapi penelitian tentang asesmen itu banyak. Contohnya tadi. Terus, semacam itu, ketika sudah Bapak Ibu terapkan ke sekolah, ke siswa-siswinya, Bapak Ibu bisa menganalisisnya. Setelah menganalisis, jadilah artikel. Nah, harapan saya nanti hasil akhirnya di mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa membuat artikel, dipublikasikan. Terus apa Bu yang dibuat artikel tentang miskonsepsi tadi? Ya, berarti Bapak Ibu ini prosesnya adalah mengembangkan soal berbasis HOTS untuk mengukur miskonsepsi siswa. Nah, kalau sampai ke Bapak Ibu misal tadi hanya satu tadi ya berbasis HOTS saja, atau kalau Bapak Ibu menambahkan tingkat keyakinan, Bapak Ibu bisa membuat
pengembangan soal berbasis pengembangan asesmen two-tier berbasis HOTS pada pembelajaran IPAS untuk mengukur miskonsepsi siswa. Itu juga bisa. Nah, arahnya ke sana. Bisa dipahami Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kegunaan dari tingkat keyakinan dalam menjawab itu apa, Bu? Soalnya dalam LKS yang ada di siswa itu biasanya adanya soal, terus diberi keterangan HOTS, kemudian jawabannya misalkan A, kemudian kadang diberi alasannya apa, Bu? Tidak ada tingkat keyakinan tadi, Bu. Nah, tingkat keyakinan tadi itu fungsinya untuk apa, Bu? Nah, ini tingkat keyakinan itu fungsinya bahwa siswa itu ngerjakannya tidak gambling. Dia memang mengerjakan berdasarkan uh, apa ya kemampuan dia untuk mengerjakan kemampuan dia, cara berpikirnya dia, bukan karena apalagi kita soalnya ABCD ya, pilihan ganda ya. Nah, pilihan Iya. ganda itu kan paling mudah untuk ngitung kancing, ya enggak? Selain ngitung kancing, ngitung apa mana ya? Ngitung lampu yang di atas misalnya, kalau siswa-siswi begitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, kan gambling toh. Maksudnya kita tidak mesti bisa melihat bahwa siswa itu memang mengerjakan betul. Bisa juga nengok temennya, jawabanmu apa? Kan ya bisa. Nah, nah itu untuk mengukur atau mengetahui hal tersebut. Nah, nanti gunanya untuk apa? Kita akan tahu dia mengalami miskonsepsi ya, missing konsep, salah konsep. Nah, tiga itu arahnya ke sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang arahnya saya berikan. Jadi, arahnya saya itu lebih ke tes diagnostik ya. Katakanlah masuknya tes diagnostik, tapi bukan yang tes diagnostik yang Bapak Ibu uh, lakukan di awal pertemuan ketika naik kelas. Ya enggak? Kemampuan awal, tes diagnostik kan biasanya dilakukan di awal semester atau naik kelas. Atau setelah naik kelas, dia baru datang, kita tes diagnostik kan? Ya enggak? Yang sudah diterapkan. Ya tidak? Iya, Bu. Gitu. Nah, tapi kan tes diagnostiknya hanya soal diberikan gitu aja kan? Ya toh? Iya. Nah, belum sampai ke tadi ada three tier, four tier dan seterusnya, ya? Ya tidak yang Iya, Bu. dilakukan. Belum ada tingkat keyakinan dalam menjawab. Nah, belum ada tingkat keyakinan dalam menjawab. Nah, ini loh. Jadi, bentuk tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah bentuk tes diagnostik. Ini saya bentuk tes diagnostik pilihan ganda. Jadi ada one tier atau satu tingkat, ya. Ada two tier dua tingkat, ada three tier tiga tingkat, dan ada four tier empat tingkat, ya. Nah, ini adalah tes pilihan ganda yang paling sederhana dan bisa mendiagnosis atau mengetahui tingkat atau apa ya, eh, bisa membedakan siswa yang menjawab benar dan alasan benar, serta membedakan siswa yang menjawab benar dengan alasan yang salah. Itu kalau empat atau kotair. Nah, di sini dengan cara ini nanti guru dapat mengetahui siswa yang menjawab benar dengan alasan yang benar dan siswa yang menjawab benar dengan alasan yang salah. Maka dari itu kita akan tahu bahwa eh, alternatif-alternatif ini itu bisa memberikan
kesempatan atau siswa itu memang betul-betul bisa mengerjakan atau tidak. Jadi tingkat keyakinan ini ya, dia kalau tunggal itu tidak menjawab mendeteksi apabila siswa memiliki tingkat keyakinan berbeda. Tapi kalau dia memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dengan mengerjakan yang lebih maksimal, maka dipastikan bahwa dapat membantu mendeteksi tingkat miskonsepsi siswa. Begitu. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan arah ke sini? Ada yang tanyakan atau sudah bisa dipahami? Bu, Ini akan, ah, silakan. untuk tingkat keyakinan tadi berarti disediakan kolom, meskipun Mm-mm. soalnya pilihan ganda, nanti di bawahnya disediakan kolom yang nantinya akan diisi siswa tentang keyakinannya atau alasannya dalam menjawab. Ya, Seperti itu, Bu. ya. Kalau itu two tier, eh, kalau itu three tier, mulai three tier. Jadi kalau one tier itu hanya soal tadi seperti yang Bapak Ibu kerjakan, ya. Terus kalau two tier itu dengan alasannya, alasan dalam menjawab. Terus kalau three tier itu ada tingkat keyakinan pada saat menjawab jawaban. Kalau four tier itu tingkat keyakinan dalam menjawab alasannya. Jadi kan kita ada empat tingkat nih ketika membuat soal atau mengembangkan soal. Jadi misalnya di SD cukup dua tier bisa atau two tier. Itu arahnya ke sana. Oke. Jadi kalau kita bilang tes diagnostik itu sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, sebelum di Kurmer itu merebak gitu ya. Tapi setelah ada Kurmer itu menjadi suatu hal yang memang sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, ini dari mulai bentuk bentuk formatnya nanti disesuaikan dengan yang tadi sudah Bapak Ibu ya kisi-kisinya. Terus yang contoh sudah minta sama Mbak Lia. Oke, baik. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Kalau itu kan ada beberapa tingkatan lah untuk penilaian yang alasan dan kemungkinan jawaban itu kan subjektif, Ibu. Jadi penilaiannya itu seperti apa scoringnya, Bu? Terima kasih. oke, baik. Sebentar, tak lihatkan contoh.
Wika tidur sini. Nih. Oke, sebentar ini. Ah, ini. Sebentar. Ini bukan yang itu. Ini tadi bentuk soalnya ya, Bapak Ibu kan masih membayangkan gitu ya, soalnya seperti apa gitu. Ini contoh tadi, ini contoh soal, ini jawaban merah ya, yang merah itu jawabannya. Terus tingkat keyakinannya ini ya. Menebak, sangat tidak yakin, yakin, sangat yakin, amat sangat yakin. Ya. Terus alasan memilih jawaban. Jadi kita membuat alasan memilih jawaban itu dengan perkiraan nanti kalau dia jawab ini, itu dia jawab alasannya apa, ya, macam itu. Kalau dulu karena saya penelitiannya multi years yang ini, jadi kami membuat step alasan itu dari jawaban mahasiswa random. Kemudian kita sesuaikan. Oh, kira-kira berarti mereka menjawab itu yang seperti apa. Jadi awalnya mereka diberi soal soal pilihan ganda yang tadi awal, ya, yang pertama ini. Kemudian pada saat mereka mengerjakan ini, mereka disuruh untuk menuliskan alasan jawabannya, menulis sendiri. Nah, setelah itu di kelas yang lain, kami sudah memperoleh jawaban-jawaban yang ditulis oleh kelas lain tadi. Kemudian kita formulasikan, oh kira-kira kalau pertanyaan itu rata-rata mereka tuh jawabnya apa atau alasannya. Dari situ kita formulasikan ada 4 ini. Atau misalnya Bapak Ibu tanpa menggunakan langkah seperti yang tadi saya ceritakan, itu boleh. Jadi Bapak Ibu terus sudah menentukan alasan apa yang biasanya muncul kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu. Contoh saja, misal klorofil, kita bicara klorofil. Klorofil itu apa? Oh, dia zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis. Misalnya kan, berarti alasan memilih jawaban klorofil karena itu zat hijau daun yang digunakan untuk proses fotosintesis, misalnya begitu. Nah, jadi yang masih terkait. Tapi boleh Bapak Ibu membuat jawaban lain yang kira-kira menjebak atau supaya siswa ini, oh kelihatan kalau dia menebak atau tidak. Nah, bisa ke arah sana. Kemudian ada tingkat keyakinannya. Terus, tadi pertanyaan Bu Putri, alasan, oh, cara menghitungnya seperti apa Bu, gitu kan? Cara memperoleh jawabannya bagaimana? Nah, kita ini ketika menghitung miskonsepsi, itu kan arahnya ke menghitung miskonsepsi, itu adalah ukuran keyakinan responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Atau kita sebutnya sebagai CRI, atau Certainty of Responses Index. Ya. Nah, dari sini, skor CRI ini, kalau rendah, dia mengidentifikasi siswa tidak yakin dalam menjawab pertanyaan. Jadi biasanya dilakukan atas dasar menebak. Kalau skor CRI-nya tinggi, maka identifikasi keyakinan siswa dalam menjawab itu adalah tinggi. Otomatis dia jarang menebak atau bukan menggunakan tebakan ketika menjawab soal. Ya. Nah, seorang siswa yang mempunyai miskonsepsi atau tidak tahu konsep diketahui dengan membandingkan benar atau salah jawaban siswa dengan tinggi rendahnya skor CRI atau tadi Certainly Response Index. Kriteria
paham konsep, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini kriteria responden tahu konsep, miskonsepsi atau paham konsep. Jika jawabannya benar, ya, jawaban benar, tapi CRI rendah, maka dia tidak tahu konsep. Ya, dia berarti tidak, dia paham konsep dengan baik, katakanlah seperti itu. Kalau jawabannya salah, jawaban salah, rata-rata CRI-nya rendah, maka dia tidak paham konsep. Nah, kalau jawabannya benar, tapi rata-rata CRI-nya tinggi, berarti dia mengalami miskonsepsi. Ya. Terus CRI ngitungnya dari mana, Bu? Nah, yang ditanyakan itu nanti akhirnya. Ini CRI itu rumusnya. CRI itu apa halamannya? Nah, CRI itu ngitungnya dari tiap soal. Nanti gini, ini kalau for tire, ini CDG itu for tire, CRI itu ada, enggak, saya kok lupa naruhnya di halaman berapa. Ini, ini kalau eh, penghitungan ya, penghitungan berarti skor tinggi bila responnya lengkap dan skor rendah bila responnya minim. Jadi untuk memberikan kemudahan ketika mengidentifikasi dan menganalisis, maka kita beri kode. Jika terjadi miskonsepsi, salah konsep, atau salah konversi satuan, ini kalau pada fisika atau pada IPAS kan sering, terus kesalahan menggunakan rumus dan kesalahan menggunakan perhitungan. Nah, kemudian suatu indikator dibangun dengan sejumlah butir soal, pastinya ya Bapak Ibu. Kemudian kita perlu memberikan tiap soal, jadi tiap soal, satu soal tersebut skornya, bobot skornya sama atau beda itu tergantung kita. Tapi nanti disesuaikan antara cara menjawab, alasannya, nah itu namanya di penghitungan CRI tadi. Itu nanti kita analisis atau kita kelompokkan dalam kategori ini. Jadi ada tingkat keyakinan siswa, kemudian dibagi dengan rata-rata tingkat siswa yang menjawab benar dengan tingkat keyakinan siswa yang menjawab salah. Nah, dibagi dengan standar deviasi tingkat keyakinan. Jadi kita hitung satu per satu seperti itu. Kita bandingkan, oh dia jawabnya betul, alasannya bagaimana.
Jawabannya bagaimana? Nah, itu kita jejer-jejerkan gitu. Oke. Nah, baik. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Arahnya begitu. Nah, ini kan penjelasan dari saya. Silahkan yang mau presentasi soalnya lagi, si monggo. Mohon izin Bu Vina, Iya, eh, mohon izin bolehkah kita minta file yang tadi Bu Vina share biar kita iya. lebih paham. Yang file yang tadi, Saya G. yang artikel itu boleh. Yang buku karena soft file nanti hak cipta ya. Nah, yang Ya, file artikel nanti saya share. ya, terima kasih Bu Vina. Ya, oke. Baik. Terus, monggo yang lain. Ayo, Bapak Ibu. Yang mau presentasi silahkan. Izin share, Bu. Ya, silahkan, Bu. Ini adalah kisi-kisi dari Mhm. soal asesmen modul ajar yang pernah eh, sebagai tugas kemarin buat modul ajar kelas 5 C semester 2 materinya tentang organ pernapasan manusia. Di sini elemennya tentang pemahaman konsep, capaian pembelajarannya, peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya atau organ pernapasan manusia. Materi pokoknya organ pernapasan manusia, submaterinya ada bagian organ pernapasan manusia, kemudian mekanisme pernapasan manusia, dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Untuk tujuan pembelajarannya ada tiga, di sini C5, C2, dan C6. Kemudian indikatornya, ini indikator per soal, terdapat 15 soal, di mana 4 soal pilihan ganda, 4 soal menjodohkan, 4 soal isian singkat, dan 3 soal uraian. Untuk soal yang pertama, peserta didik dapat mengurutkan organ pernapasan manusia, level kognitifnya C3, bentuk soal pilihan ganda, kemudian nomor soal satu, skor soal satu. Soal nomor satu adalah urutan organ pernapasan manusia yang organ pernapasan, mohon maaf kurang. Urutan organ pernapasan yang tepat adalah mulai dari rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Itu pilihannya. Kemudian untuk soal yang nomor dua, peserta didik dapat menunjukkan fungsi organ pernapasan manusia. Pilihan ganda nomor soal 2, levelnya C1, skornya 1. Soalnya adalah organ pernapasan yang merupakan tempat keluar masuknya udara pernapasan dan terjadi penyesuaian kelembapan udara adalah, nah ini digunakan menggunakan gambar di mana ada hidung, trakea, alveolus, dan bronkiolus. Kemudian soal yang ketiga,
peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Level kognitifnya C4, bentuk soal menjodohkan nomor soal 5 dan skor 1. Ini nomor soalnya tidak urut karena pilihan ganda 1, 2, 3, 4-nya sesuai saya bagi antara setiap tujuan pembelajaran. Soal yang ketiga, meng, oh ya, soal yang ketiga, mohon maaf, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri mekanisme pernapasan manusia. Ini C1. Soal ketiganya adalah mekanisme pernapasan perut fase inspirasi memiliki ciri-ciri. Nah, ini sesuai ABC-nya, di mana ada mulai dari otot yang digunakan, kemudian diafragmanya, kemudian volume rongga dada. Kemudian untuk soal yang keempat, pilihan ganda, peserta didik, indikatornya peserta didik dapat menganalisis penyakit akibat tidak menjaga kesehatan organ pernapasan. C4, pilihan ganda, nomor 4, skornya 1. Soal nomor 4 ini, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Organ yang terserang penyakit ini alveolusnya mengalami peradangan sehingga dipenuhi oleh nanah dan lendir yang mengakibatkan oksigen sulit berdifusi mencapai darah sehingga mengganggu pernapasan. Gangguan pernapasan yang dimaksud adalah ini ada pilihannya terkait dengan penyakit-penyakit organ pernapasan. Kemudian soal yang nomor 5, 6, 7, 8 adalah soal menjodohkan. Untuk soal yang kelima, kisi-kisinya, indikatornya adalah peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Levelnya C4, menjodohkan. Kemudian soal nomor 5, skornya adalah 1. Soalnya adalah organ ini berupa gelembung-gelembung yang sangat tipis. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Organ ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ yang dimaksud adalah, nah anak-anak dapat menjodohkan dengan tabel yang ada di sebelah kiri mana yang sesuai. Dada, bronkitis, perut, atau alveolus. Kemudian soal keenam menjodohkan kisi-kisinya adalah disajikan gambar, peserta didik dapat memprediksi mekanisme pernapasan sesuai gambar. Level kognitifnya C5, bentuknya menjodohkan, soalnya nomor 6, skornya atau bobot soalnya adalah 1. Disajikan gambar mekanisme pernapasan manusia yang ditunjuk gambar di atas adalah fase pernapasan, karena fase mekanisme pernapasan manusia ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian untuk soal ke-8, kisi-kisinya disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Ini C4 menjodohkan soal nomor 8, bobot soalnya, skornya 1. Soal nomor 8 ini gambar, kemudian gangguan pernapasan manusia karena adanya peradangan pada batang tenggorokan atau bronkus disebut. Kemudian untuk soal nomor 9, 10, 11, dan 12 merupakan soal isian singkat. Di soal isian singkat ini saya membaginya dari 3 tujuan pembelajaran. Untuk soal nomor 9 kisi-kisinya adalah serta didik dapat memahami fungsi organ pernapasan manusia. C2 isian singkat skornya 2. Nomor 9 soalnya adalah organ pernapasan yang berfungsi untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk adalah, jawabannya adalah rongga hidung. Kemudian untuk soal nomor 10 indikatornya adalah peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Levelnya C4, isian singkat. Nomor 10 skornya 2. Soal nomor 10-nya adalah ujung trakea bercabang menjadi 2 bagian. Cabang-cabang ini menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Organ ini berfungsi sebagai cabang trakea yang mengantar udara masing-masing ke paru-paru.
mengantar udara ke masing-masing paru-paru. Organ yang dimaksud adalah itu untuk soal nomor 10. Kemudian untuk soal nomor 11, indikatornya adalah peserta didik dapat memahami otot yang berperan dalam pernapasan manusia. Levelnya C2, isian singkat, skor soalnya adalah 2. Soal nomor 11-nya, otot yang terletak di bawah paru-paru dan berperan dalam pernapasan manusia. Mohon maaf kurang. Adalah, kemudian yang soal nomor 12, disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat memilih cara menjaga organ pernapasan manusia. Levelnya C5, kemudian isian singkat skornya adalah 2. Soal nomor 12 adalah pernyataannya adalah mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara teratur, merokok setelah makan, tidak menggunakan masker saat berkendara, kemudian menjaga sirkulasi udara di rumah. Dari pernyataan di atas yang merupakan cara menjaga organ kesehatan manusia adalah anak-anak diminta memilih yang sesuai tentang cara menjaga organ kesehatan pernapasan manusia. Kemudian dari soal 13, 14, 15 adalah soal uraian, di mana soal nomor 13 ini kisi-kisinya kisi-kisinya peserta didik dapat menghubungkan fungsi organ pernapasan manusia, menghubungkan C6, uraian, kemudian nomor soalnya 13, skor soalnya 3. Nah, untuk soal nomor 14, kisi-kisinya disajikan gambar. Oh, mohon maaf, tadi tidak ada gambarnya. Peserta didik ini dapat menjelaskan perbedaan mekanisme pernapasan manusia. C5, kemudian uraian, skornya 3. Dan untuk soal yang ke-15, peserta didik dapat menganalisis gejala penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. C, oh, mohon maaf, ini menganalisis C4. Kemudian uraian nomor soal 15, skornya 3. Dari kisi-kisi soal tersebut, soal 13 adalah jelaskan hubungan antar trakea, bronkus, dan bronkiolus dalam sistem pernapasan. Kemudian soal nomor 14, apa perbedaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut yang terjadi di dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian nomor 15, jelaskan ciri-ciri orang yang mengalami sakit flu. Ya, ini kunci jawabannya. Udah, Bu. Terima kasih. Baik, sebentar Bu. Bisa dilihatkan lagi Bu. Jangan di stop share dulu. Kisi-kisinya, Bu. Tahu. Nah, Tuh. oke, baik.
Ini soalnya ya Bu ya. Sebarannya bagaimana Bu? Tujuan pembelajarannya ada tiga. Jadi setiap Hmm. ini ada 15 soal. Agar menghitungnya nanti jumlah skornya adalah 25. Jadi nanti kalau dikalikan 4, skornya maksimal 100. Nah, untuk sebarannya, untuk tujuan yang pertama ini ada soal pilihan gandanya 2, menjodohkannya 1, isian singkatnya 2, dan urainya 1. Kemudian untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua, pilihan gandanya 1, kemudian karena ini sudah 2, karena skornya sama 1-1, saya buat ini pilihan gandanya 2, ini pilihan gandanya 1, ini menjodohkannya 1, ini menjodohkannya 2. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, pilihan ganda menjodohkannya 1-1. Dan isian singkatnya untuk yang organ pernapasan manusia ini 2, uraiannya setiap uraiannya ada 3. Jadi setiap tujuan pembelajaran ada 1. Kemudian yang isian singkat, tujuan pembelajaran yang kedua 1, dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga 1. Sebarannya seperti itu, Bu. Oke, begini Bu. Tadi saya kurang sependapat ketika Ibu bilang bahwa nanti soalnya 25 Bu, kalau dikali 4 jadinya 100 gitu ya. Hmm. Iya, Bu. Nah, jadi yang kurang pas Bu. Jadi kita bedakan antara antara apa kelas kelas soal mudah, sulit, rendah kan bisa bisa disesuaikan ya. Terus gini, ketika Ibu pilihan ganda dengan uraian isian singkat itu kan beda ya scoringnya, bobotnya itu loh. Iya, iya, Bu. Nah, bobotnya silahkan disesuaikan. Jadi jangan hanya oh kalau ini soalnya ini dengan ini mau tak mau tak tambah jadinya 25 gitu kan. 25 kali 4 100. Nah, nanti kan uraian menjodohkan isian singkat itu beda-beda gitu ya. Itu ya. Ini yang disesuaikan. Ini gimana Mas? Oke, jadi isian singkat, uraian, pilihan ganda, menjodohkan, itu kan bobotnya beda-beda. Ya enggak? Gitu. Uraian itu yang jawab sidik, kalau jawab akeh, itu kan beda. Nah, kalau itu dibuat skor 4 ya bisa. Tapi kalau pilihan ganda kan bisa jangan skor 4 dia bisa jadi menebak, kan gitu. Jadi, dibedakan untuk scoringnya, Bu. Iya, Bu. Ini saya bedakan. Jadi kalau dijumlahkan 15 soal, ada 25. Ya kan nanti Ada. akhirnya bukunya sama, mirip kan? Walaupun akhirnya isian singkatnya 2 kali 4 8. Terus 3 kali 4 12 gitu nggih. Isian singkatnya 4, Bu. 4. Iya, pilihan gandanya 4, menjodohkannya 4 8, isian singkatnya 4 kali 2 8, 16, sama isian uraiannya 3 kali 3 9. Jadi 25, Bu. 16 tambah 9. Berarti berarti scoring ini nomor satu, skornya satu itu bukan begitu maksudnya. Iya, nomor 1 skornya 1 untuk pilihan ganda. Kemudian isian singkat nomor 9 skornya 2. Nah, Uraian untuk nomor 13 skornya skornya nggih, 3. maaf Bu. Skornya 2, uraian skornya 2. Berarti kan nanti kalau dijumlah kali 4 kan. Iya, untuk isian singkat kali 2. Nah, ini berarti kan tadi kan ini nanti jenengan skornya total semua 25 masih dikalikan 4 ngoten toh. Tidak, Bu. Untuk skor soalnya 15. Masing-masing bentuk soal skornya berbeda. Ketika nanti dijumlahkan, nanti dinilai itu tidak kesusahan, Bu.
Biasanya itu seperti itu kalau di sekolah. Agar maksudnya kalau soalnya jumlah soal dan skornya sesuai itu memudahkan dalam menilai. Kayak di jumlah, terus ini kan jaringan jumlahnya 25 kali 4 gitu kan. Kayak 100 Iya, gitu Bu. tuh. Iya. Hmm. Ya oke lah kalau caranya begitu. Karena tadi saya pikir dengarnya Yang dua benar puluh lima kali bagaimana? 100 gitu. Iya, yang benar ya Bu ya. Saya bilang yang benar ketika Ibu menuliskan uraian. Uraian itu kan, oh kalau dia menjawab sampai ranah menjelaskan saja, dia skornya 1. Oh dia sudah bisa memberikan alasannya atau menjawab dengan lengkap, skornya 2. Memberikan jawaban sangat lengkap, skornya 3. Nah seperti itu. Tapi kalau ini Ibu cara cepatnya ya silakan, nggak apa-apa sih. Cuman akhirnya kan tadi benar yang saya katakan isian singkat berarti eh, 1 poinnya dia dapat 8. 2 kalinya kan? 2 kalinya pilihan ganda toh. Iya, Bu. Nah terus yang uraian 3 kalinya pilihan ganda kan gitu kan? Iya. Awangannya kan ngoten toh. Ya, Iya. karena nanti Kalau terus 25 kali 4 gitu kan sama semua gitu. Nah, silakan Ibu memudahkan yang mana. Mau dibedakan pilihan ganda semua, terus nanti uraiannya yang lebih tinggi gitu, tidak hanya 12 misalnya. Ya, silahkan tinggal disesuaikan dengan kapasitas soal yang Ibu buat. Itu saja dari saya. iya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Atau dirasa cukup? Jika dirasa cukup, saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Nggih, Bu. Ibu. Nggih, Bu, langsung nggih Ibu gitu ya. Ibu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tadi contoh-contoh yang saya sampaikan sudah saya upload. Jadi silahkan dipelajari. Jika belum paham bisa diskusi di grup atau boleh bertanya ke saya. Ya, oke. Ibu. Dipelajari dulu, soalnya disesuaikan. Kemudian soalnya bisa diberikan ke ke siswa-siswinya. Ngomong siswa-siswinya belum tes. Oke. Itu dari saya, Bapak Ibu. Ada yang tanyakan atau dirasa cukup? Tanya Bu Vina, tadi soal yang Monggo. sudah kita buat tadi, terus kita berikan ke siswa, Mm. ditambahkan dengan eh, tingkat keyakinan dalam menjawab tadi, ya Bu. Oke, Serta sama alasan alasannya ya. alasan dulu, nggih. Ibu boleh ini ya, boleh three tier, boleh four tier. Jadi eh, apa ya? Garis bawahnya itu atau minimalnya three tier. Four tier boleh. Yang tidak boleh two tier karena terlalu mudah. Walaupun bagi siswa nanti terlalu sulit. Kan siswa nggak pernah kasih soal ada jawaban, ada alasannya kan. Belum pernah tahu Bapak Ibu memberi siswa-siswinya begitu. Iya Bu, belum pernah kalau Nah, ada tingkat keyakinannya sama alasannya. ya, alasannya. Lah ya, ini dicoba. Bapak Ibu lihat kisi-kisinya, kemudian soalnya tidak harus 12 persis yang kemarin kan saya bilang minimal 12. Nah, ini bisa Bapak Ibu padatkan menjadi minimal 10 boleh. Bentuk Tapi soalnya soalnya, halo, boleh pilihan ganda semua atau bervariasi yang soalnya diberikan. pilihan ganda semua, Bu. Paling mudah ketika membuat tes diagnostik pilihan ganda semua.
Jadi soal ibu ditambahin menjadi pilihan ganda. Kan sudah ada soalnya, tinggal buat ABC-nya. Cuma soalnya jangan seperti tadi yang adalah C1, C2 gitu. Ini misalnya ada ya boleh sih. Misalnya ada boleh, tapi ya ranahnya menebak atau tidaknya itu nanti kita akan ketahui ketika mereka menjawab, oh apakah miskonsepsi ataukah tidak. Gitu. Oke, Alasannya nanti juga dibuat guru sendiri ya, Bu. kenapa? Dibuat kita sendiri. Alasannya Buat sendiri. itu sudah bentuk A, B, C, D dibuat sendiri. Oke, Bu. Jalan. Oke, bentar lagi, Bu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi alasannya Bapak Ibu menyusun sendiri langsung, jangan memberikan ke siswa nanti kelamaan, ya. Jadi minimalnya Bapak Ibu buat three tier atau four tier, ya. Ada yang tanyakan lagi? Untuk jumlah soalnya buat aja minimal 10. Ini kita akan belajar bersama-sama cara mendiagnosis kesulitan belajar siswa atau lebih arahnya mendiagnosis miskonsepsi siswa mengalami miskonsep atau tidak. Arahnya ke sana. Nanti Bapak Ibu bisa menulis artikel dari hasil tersebut. Oke, Gitu. oke, baik. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk mempelajari tentang miskonsepsi dan tes diagnostik. Ya. Nah, minggu depan arahnya apa? Arahnya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan data hasil jawaban siswa. Gitu. Sudah pernah memakai Julius AI untuk menganalisis analisis statistik gitu? Belum, Bu. Belum. Nah, coba Bapak Ibu browsing tentang Julius Julius AI. Nah, ini bisa Bapak Ibu pakai untuk menganalisis data ini. Halo. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Eh, Terima kasih atas partisipasinya. Silakan dipelajari. Jika ada yang belum paham bisa ditanya. Ya, saya tutup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Bapak Ibu ini kita nggak absen ya? Udah di screenshot, Bu.